Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 Design Thinking 3C. Di sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia beserta penjelasan lainnya. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu pendidikan merupakan tuntunan hidup seseorang, di mana tuntunan inilah yang harus diajarkan sejak seseorang masih anak-anak. Pendidikanlah yang sebenarnya menuntun, menemukan kekuatan kodrat masing diri seseorang itu sendiri dari apa yang ditemukan dalam diri dan diarahkan oleh pendidikan atau ilmu. Itulah yang akan menuntun seseorang menemukan kebahagiaan hidup setinggi-tingginya dan menuntun seseorang mencapai keselamatan. Pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan Indonesia di mata dunia berdasarkan data yang dipublikasi oleh World Population Review pada tahun 2021 lalu, Indonesia masih berada di peringkat ke-54 dari total 78 negara yang masuk ke dalam pemeringkatan tingkat pendidikan dunia. Adapun permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia yaitu 1. Keterbatasan jumlah guru terampil, 2. Tidak tersedia fasilitas yang memadai, 3. Minimnya bahan belajar mengajar, 4. Kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Adanya permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia disebabkan oleh adanya beberapa penyebab. Penyebab yang pertama yaitu keterbatasan jumlah guru yang terampil. Entah disadari atau tidak, beberapa daerah di Indonesia memiliki keterbatasan jumlah guru yang terampil. Umumnya, guru-guru terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene mudah diakses. Sedangkan daerah-daerah terpinggir dan terpencil sulit sekali mendapatkan guru. Penyebab yang kedua yaitu terkait fasilitas. Fasilitas yang dimaksud mencakup ruang belajar dengan segala isinya. Tidak hanya harus lengkap, fasilitas juga harus memadai. Beberapa contoh fasilitas pendidikan yang perlu disediakan misalnya seperti papan tulis, meja, kursi, perkakas laboratorium, atau alat elektronik. Bayangkan, jika fasilitas tersebut rusak, pasti akan mengganggu proses belajar mengajar. Adapun permasalahan fasilitas yang berkaitan dengan kemajuan teknologi. Meskipun sekarang murid dapat belajar secara digital, hanya kalangan tertentu saja yang bisa menikmatinya. Murid yang berasal dari keluarga kurang mampu, bahkan belum bisa menerima fasilitas esensial yang memadai. Permasalahan seperti inilah yang harus menjadi fokus pemerintah dalam negeri. Penyebab permasalahan pendidikan di Indonesia yang ketiga yaitu minimnya bahan belajar mengajar di Indonesia. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang berikut ini yaitu kurangnya bahan belajar mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar, murid sudah sepatutnya memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal. Tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar gratis juga dapat menghambat proses pembelajaran. Seharusnya bantuan berupa bahan belajar diberikan lebih banyak ke wilayah-wilayah yang masyarakatnya kurang mampu. Penyebab yang terakhir yaitu kurangnya ketersediaan dana pendidikan. Ketika membahas seputar dana, bukan hanya biaya pendidikan di lembaga formal maupun informal, biaya untuk membayar properti dan fasilitas seperti buku, alat tulis,
seragam, dan transportasi juga termasuk ke dalamnya. Tak hanya itu, bagi kalangan yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka lebih memilih bekerja untuk memenuhi biaya hidup yang semakin tinggi ketimbang menerus pendidikan. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu, yang pertama, dalam usaha pemerataan pendidikan diperlukan pengawasan yang serius oleh pemerintah. Selain itu, perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi merupakan kebijaksanaan yang penting dalam usaha pemerataan pendidikan. Yang kedua, pendidikan dalam usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat diperlukan. Pelaksanaan program ini dapat ditingkatkan dengan mengkampanyekan program KB dengan sebaik-baiknya hingga pelosok negeri ini. Yang ketiga, pelaksanaan program belajar dan mengajar dengan inovasi baru perlu diterapkan. Hal ini dilakukan karena cara dan sistem pengajaran lama tidak dapat diterapkan lagi. Yang keempat, peningkatan mutu pendidikan akan dapat terlaksana jika kemampuan dan profesionalisme pendidik dapat ditingkatkan. Kami dari kelompok 5 Desain Thinking 3C mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.